pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Masih di program kita bersama, yaitu podcast Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita kedatangan cowok-cowok ganteng, jomblo semua ini. Oke, dan luar biasanya muda-muda semua. Ini yang menjadi sedikit memicu pertanyaan bagi saya dengan kostum seragamnya yang luar biasa. Ini Genta Pangan. Oke, kita akan ngobrol seputar tentang Genta Pangan. Namun demikian, kita tentunya tak kenal maka tak sayang, dan sebaiknya kita kenalan dulu. Monggo dimulai dari siapa? Dari yang paling kurus atau dari yang paling gemuk? Oke. Dari yang paling kurus ya bisa ini. Oke, monggo. Oke. Perkenalkan, nama saya Pak Kurniawan dari asli Karangan, Trenggalek. Luar biasa. Berikutnya coba yang enggak kalah gantengnya. Perkenalkan, saya Agus Rianto dari Durinan sendiri. Oke, kalau di Genta posisinya? Saat ini saya menjadi ketua Kabupaten Trenggalek. Genta Pangan, Genta Pangan. Kabupaten Trenggalek. Oke, luar biasa. Kalau beliaunya ini yang lebih handsome ini. Oke. Terima kasih teman saya yang paling ganteng juga, beda dari yang lain. Iya. Nama saya Agus. Dulu karena ini harinya waktu pas sekali dengan kelahiran si Golden Power. Oke, siap. Ya. Agus. Semalam juga sempat mengulang janji Oke. dengan Trisatyanya. Wow. Pramuka. Nama saya Agus Suprianto. Gitu. Siap. Alhamdulillah saya diajak ketua, diamanai jabatan itu wakil ketua di Siap. Genta Pangan Kabupaten Trenggalek. Seperti itu. Luar biasa. Pemirsa KSTV, kita akan berbicara lebih jauh tentang Genta Pangan, nggih. Namun demikian, apa sih sebenarnya Genta Pangan ini? Oke. Siapa dulu yang mau jawab nih? Pak Ketuanya langsung atau wakilnya atau beliau? Beliaunya kalau di Genta Pangan sebagai pawang hujannya. Oke. Pokoknya. Monggo, Pak Ketua atau Langsung wakilnya? diwakilkan saja, enak. Oke, punya juga. Ya, enggak apa-apa. Monggo, Mas Agus. Ketuanya repot lah kalau begini. Monggo. Begini, Genta Pangan itu digagas oleh Pak Budiman Sujatmiko. Tentu pemirsa dan juga hostnya tahu sih siapa Pak Budiman Sujatmiko itu. Siap. Digagas itu untuk membantu program Presiden terpilih Indonesia saat ini yang belum dilantik itu, untuk membantu mensukseskan program makan bergizi gratis. Makan bergizi. Kalau dulu kan makan siang gratis. Nah, sekarang makan bergizi gratis yang ditujukan terhadap anak didik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke pondok pesantren. Seperti itu. Aku juga anak pondok. Pondok mertua. Oke, makan siang bergizi Gratis. Gratis. Tujuan seperti itu. Mulai kapan dan sampai kapan? Rencananya yang sudah ditetapkan itu 100 hari Presiden terpilih itu dilantik, program ini makan bergizi gratis sudah terjalankan. Jadi karena kita membantu program itu, maka kita sebagai stakeholder yang paling bawah Genta Pangan itu, apa sih Genta Pangan? Gerakan Tani Nasional untuk kemandirian pangan. Oke, siap. Jadi kita nanti bukan menyediakan makanan bergizi gratisnya, tapi kita berkolaborasi, bekerja sama dengan petani sebagai penyangga bahan bakunya. Ini kok malah ke petani ini ya. Menyediakan bahan bakunya. Betul, gitu. Kegiatan ini menyiapkan bahan pokok untuk makan siang bergizi Gratis. gratis. Tapi kan hanya 100 hari tadi.
bukan 100 harinya, tapi 100 hari ketika Pak Presiden terpilih itu dilantik, Iya. program makan gratisnya itu terlaksana. Dimulai begitu. Ini kan belum dilantik. Betul. Betul. Oke. Terus berarti sekarang sudah bergerak dong untuk persiapannya. Sudah. Jadi karena kita stakeholder yang paling bawah, kita adalah penyangga untuk bahan bakunya. Makanya kita bergerak duluan. Kalau makan bergizi gratisnya itu makanan sudah jadi, berarti kita yang menyediakan bawahnya. Apa yang dimakan? Nasi. Berarti kita harus menyediakan padi beras. Kalau beras ini belum terlaksana, berarti kita menyediakan padinya. Kalau padinya itu belum ada, kita nanam dulu. Ya ini tugasnya Genta Pangan di sini. Menyiapkan berarti tukang belanja dong. Bukan. Loh. Bukan. Apa ngusuni gabahnya? Nah, bagian dari itu. Ya ikut nandel lah. Oke, sekarang kalau kita ngupas nih, kita bicara menyiapkan bahan baku untuk makan gratis. Apa kegiatannya di Genta Pangan ini? Kegiatan di Genta Pangan itu kita akan berkolaborasi dengan petani, kita akan bermitra dengan petani di seluruh Nusantara. Kalau kami di Kabupaten Trenggalek, berarti kami kerjasamanya dengan petani di Kabupaten Trenggalek. Baik itu lahan basah, atau lahan kering, atau hortikulturanya. Oke, fokus dulu kita ke Trenggalek ya, karena kita ngomong Trenggalek, tapi ini sebenarnya kan ini program nasional. Iya, Betul. Oke, jadi kalau Trenggalek ya harus ada lahan kering. Oke, terus topografi Trenggalek itu kan macam-macam, ada Betul. yang dataran, ada yang pegunungan, ada yang daerah pesisir pantai. Betul. Tapi kan makan bergizi itu mungkin enggak. Yang pantai juga kebagian berasnya, terus yang pegunungan juga kebagian ikannya, kan gitu. Betul. Oke, kegiatan Genta Pangan mohon lebih diperjelas lagi. Jadi ketika kita sudah dibentuk dan kita sudah dikukuhkan serta dilantik, ada struktur yang sudah terbentuk yang ditandatangani oleh Pak Budiman Sujatmiko, berarti kita skema topografi yang ada di Kabupaten Trenggalek itu kita bagi menjadi beberapa klaster. Dari klaster pertanian basah, klaster pertanian kering, juga klaster pertanian hortikultural dan buah-buahan. Jadi semua masuk. Nah, ketika hal itu sudah kita skema, kita sudah petakan itu, kita akan mudah pembagian pekerjaannya. Oke, kan makan bergizi ya. Berarti kalau makan bergizi kan 4 sehat, 5 sempurna. Berarti masing-masing daerah juga beda-beda dong. Ya. Apa yang bisa dimitrakan dengan mereka. Iya, betul. Jadi contoh sekarang kita di Kecamatan Durinan. Kecamatan Durinan ini mayoritas adalah lahan pertanian basah, kan begitu. Nah, untuk lahan pertanian keringnya mungkin punyanya perhutani atau boleh dikatakan punya pesanggem begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan bawah sebenarnya gini, Mas. Contoh Gador ini nggak punya lahan pertanian. Gador itu perhutani. desa yang ada di Kecamatan Durinan. Durinan. Itu nggak ada pertaniannya, Mas. Berarti gunung. Kalau nggak punya, berarti kan saya dianaktirikan. Begitu pertanyaannya. Enggak, tetap ada pembagiannya. Tetap ada. Apa yang bisa diproduksi oleh desa Gador itu di lahan kering dan miliknya perhutani, ya itu yang kita potensikan yang kita angkat di situ. Contoh, mungkin di sana bisa memproduksi ubi ataupun ketela. Nah, dari ketela itu, kita akan membuat menjadi bentuk padi. Caranya ya ini nanti pasti ada menukar. Oh, subsidi silang. Betul. Jadi hasil bumi yang ada di daerah Gador. Oh gitu, bisa juga dengan demikian. Oke, kalau tadi dikatakan mitra dengan para petani, sementara kan makan bergizi itu kan 4 sehat 5 sempurna. Betul. Oke, sekarang kegiatannya apa saja sih kalau untuk menyiapkan? Kegiatan kita banyak. Kalau mau bermitra dengan petani, kita ngomongnya program dari Genta ya. Ada pertanian, ada peternakan,
ada perikanan, terusan ada holti, ada buah juga. Jadi potensi daerah mana itu yang bisa dikembangkan, ya ini yang kita kelola. Bermitra petani di sini ini, tidak harus bermitra petani dengan padi, tidak harus bermitra petani dengan peternakan. Dari hasil-hasil inilah menjadi salah satu support untuk bentuk makan bergizi gratis. Contoh, kalau di pegunungan yang di kawasan Trenggalek itu ada di Bendungan. Nah itu kan salah satu mayoritas penghasil susu. Nah, dari sinilah kita akan bermitra dengan peternak yang di sana. Nah hasilnya juga nanti buat konsumsi penunjang makan bergizi gratis. Kalau hadirnya Genta ini tidak akan merusak struktur pasar yang sudah ada. Pengertiannya? Pasar yang saat itu sudah ada, dia bermitra dengan beberapa pabrik susu dan sebagainya, itu kita akan membuat jalur distribusi baru, kita akan membuat pekerjaan baru di situ. Yang kita angkat adalah petani milenial, peternak milenial untuk mengaktifkan ini semuanya. Contoh begini nanti, kalau kita bermitra dengan peternak milenial, berarti kita akan masih permodalan bisnis di situ. Untuk sapi yang akan diperah susunya, dan hasil susunya ini kita akan ada pembagian dengan peternak dan juga dengan Genta. Hasil yang ini akan menjadi distribusi baru untuk minumannya 4 Sehat 5 Sempurna itu. Jadi ada sapi baru, ada susu baru, ada distribusi baru, dan ada pelaku baru. Yang lama tetap. Berarti menciptakan lapangan baru tanpa mengganggu lapangan pekerjaan yang sudah ada. Oke, kenapa kok enggak beli aja misalkan? Itu kan duitnya banyak itu. Satu kabupaten berapa? Kalau nasional berapa? Kenapa kok enggak impor seperti aja? Misalkan. Ini yang apa ini? Yang pertanian atau yang peternakan? Semuanya aja lah, semuanya. Oke. Kan kalau biasanya wah impor sapi itu iya seperti itu. Oke, tapi sebelumnya kan ngopi dulu. Monggo. SMK Islam 1 Durenan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. SMK Islam 1 Durenan sebagai SMK COE Center of Excellence tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Hadi Mukholis, Magister Manajemen, Kepala SMK Islam 1 Durenan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, SMK Islam 1 Durenan tahun 2020 mendapat program SMK Center of Excellence SMK COE untuk wilayah Kabupaten Trenggalek dari Direktorat SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kami bersyukur dan bangga dengan semangat ini SMK Islam 1 Durenan bertekad untuk terus mengembangkan utamanya jurusan OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan jurusan BDP, bisnis daring dan pemasaran.
Di samping itu juga sekaligus kami kembangkan 4 jurusan yang lain. Yang pertama, Teknik Komputer Jaringan TKJ, Multimedia MF, Animasi, dan Akuntansi Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dr. Andi Hajah Insiah selaku Ketua Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau yang biasa disingkat dengan OTKP. Alhamdulillah dengan adanya SMK COE Center of Excellence, kegiatan belajar mengajar di SMK Islam 1 Durinan lebih menyenangkan. Kegiatan praktek lebih real dan memberikan pengalaman kepada siswa sesuai standar juga. Dengan adanya SMK COE Center of Excellence, belajar menjadi lebih menyenangkan karena kita diajari langsung praktek sebagaimana dengan IDUKA, menjadikan kita lebih siap untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Zalifah. Saya juga di kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dengan SMK COE atau Center of Excellence. Sekolah lebih menyenangkan, praktek sesuai dengan dunia kerja. Setelah lulus, saya siap kerja. Selaku Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Dengan adanya SMK COE atau Center of Excellence, kegiatan belajar lebih menyenangkan dan kegiatan praktek dilaksanakan dengan lebih real. Dengan berbekal keahlian atau pengalaman tersebut, siswa diharapkan setelah lulus langsung bisa dapat bekerja. Dengan adanya SMK COE, belajar menjadi lebih menyenangkan karena kita dipelajari langsung untuk praktek untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Dengan SMK COE, sekolah lebih menyenangkan, praktek sesuai dengan dunia kerja. Setelah lulus, saya siap kerja. Sebagai SMK COE, SMK Islam 1 Durinan telah melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan penyelarasan dengan IDUKA, kegiatan penyusunan dokumen pembelajaran dan penjaminan mutu SMK COE, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan juga evaluasi pembelajaran SMK COE, guru magang di IDUKA. Dengan magang guru di IDUKA, pengetahuan dan keterampilan yang didapat guru akan diajarkan kepada siswa di SMK COE sehingga standar siswa yang lulus dari SMK Islam 1 Durinan sesuai dengan IDUKA dan siap untuk bekerja. SMK Islam 1 Durinan mencetak kader bangsa yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Baiklah, kembali lagi pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, masih bersama kawan-kawan cowok-cowok ganteng dari Gentapangan. Gentapangan tadi apa? Gerakan Tani Nasional untuk Kemandirian Pangan. Oke. Yang jelas ini kan kegiatannya adalah kemitraan dengan masyarakat. Kita ngomong Kabupaten Trenggalek. Siapa yang boleh ikut jadi mitra ini? Apakah mereka yang
memang benar-benar petani atau seperti apa? Biar Pak Ketua yang jawab. Oke. Caranya bagaimana? Syaratnya apa? Oke, kalau ingin jadi mitra. Yang pertama, terima kasih sudah dikasih waktu untuk saya menjawab. Yang pertama, jika ingin menjadi mitra dari Gentapangan, yaitu yang pertama itu cukup mempunyai lahan. Kalau tidak punya lahan, kemana mau ditanamnya padinya itu? Jadi yang pertama itu tetap punya lahan. Syaratnya. Yang kedua, untuk prosesnya nanti mengikuti alurnya, seperti berapa luasan lahannya itu nanti ditentukan oleh SPPT. SPPT, surat pajak. Itu nanti walaupun tanahnya sewa atau seperti apa. Oh boleh. Ini lahannya misalkan bukan milik pribadi boleh. Itu syaratnya yang pasti tetap SPPT bisa untuk didaftarkan menjadi mitra Genta. Oh pinjem mertua boleh berarti? Boleh, tangga aja boleh. Yang tidak boleh itu mertuanya dipinjam. Sama minjam tetangga. Oke, berarti mereka yang punya lahan bisa menunjukkan SPPT walaupun itu bukan milik sendiri, sewa ataupun pinjam. Boleh. Berarti apa ada surat keterangan atau seperti apa? Ya benar. Jadi ketika mengajukan itu ada surat keterangan dari desa untuk memperkuat bahwa yang mengelola lahan tersebut orang bersangkutan, petani yang bersangkutan. Benar, seperti itu. Terus kemitraan itu sifatnya berkala, apa diupdate, seperti apa, atau selama program ini berjalan? Kemitraan. Ya, selama program ini berjalan, petani bisa mengajukan kerjasama. Tidak ada batasan. Pengertiannya? Jadi ketika petani mau kerjasama, ketika mengajukan langsung menjadi prioritas. Seperti itu. Enggak, maksud saya itu kan kalau mitra itu apa sekali panen, apa 5 tahun, apa selama program ini masih ada atau seperti apa maksudnya? Jadi program kemitraan ini kan berjalannya itu 1 kali masa tanam untuk pembiayaannya. Program kemitraan. Jadi kalau untuk kelanjutannya petani mau berlanjut ketika program ini masih ada, bisa untuk terus mengajukan kerjasama. Jadi selama program ini masih kalau ada. Tani 1 kali masa tanam. Kalau ternak 1 masa. Satu kali musim penggunaan minimal ya. Kalau untuk sapi biasanya 6 bulan. Kalau untuk kambing minimalnya 4 sampai 5 bulan itu. Oh kalau daging atau ternak ada penggemukan gitu? Iya. Ya kalau peternakan apa saja sih misalnya? Sebelum sana kalau pertanian itu taninya apa saja wis? Nah, taninya banyak. Ada tani padi, padinya ada yang kering, ada yang basah. Terus ada lagi pertanian untuk jagung. Oh jagung. Ya. Padahal kan masalah keterenggalin udah makan jagung. Makanya kaplek. Program ini kemungkinan kan bersinambungan ya. Jadi ketika jagung itu ditanam nanti untuk pakan ayam. Oh lah, kan nanti malah nggak bergizi nih orang Trenggalek. Ayamnya bergizi. Ayamnya bergizi nanti. Oh jagungnya nanti dipakai untuk kemitraan pakan ternaknya. Oh gitu. Nanti untuk suplai dagingnya kan juga lebih. Oh pakan maksimal. Oke siap. Itu kalau dari pertaniannya. Berarti tidak menutup kemungkinan pertanian yang lain. Apa memang 2 jenis itu yang dikerjasama? Ya nanti banyak program pertanian. Oh banyak. Yang pasti nanti untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kalau yang kalau peternakannya? Peternakan mulai dari peternakan kering atau juga peternakan basah.
Yang kering itu apa misalkan? Yang kering itu berarti kan di daratan. Oh, di darat. Yang basah berarti kan di air. Tak kira lek kering itu nanamnya di atas sana. Kering pun juga punya klasifikasinya. Ya, siap. Ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2. Kalau yang basah berkaki Kalau Oke, yang siap. basah pasti kakinya 2. Kakinya 2 pasti itu. Oke, siap. Sing makan nih. Kalau tadi kan makan bergizi nggih, ada holti. Kalau holti apa saja? Mulai dari jenis sayur boleh. Hmm. Sayur kangkung, terus Sawi. ada sawi juga bisa. Jadi program ini Genta itu adalah, kembali ke saya, program itu ke petani itu fleksibel. Petani mau apa saja, kita yang membiayai. Contoh begini, petani punya lahan, dia mau bekerja, nah kita punya anggarannya. Oh, ada modelnya untuk mengerjakan itu. Oke. Nanti pembagiannya adalah nisbah. Pengertiannya saling menguntungkan. Oke, siap. Jadi seperti tidak mau dong kalau kerja sama rugi. Jadi kita itu membiayai petani itu tidak cuma di MT1, Pak. MT1 itu masa tanam. Masa tanam. Bahkan kalau petani Trenggalek bisa sampai MT5 kita biayai. Tapi kan update nanti kemitraannya kerjasama. Oh betul. Jadi MT1, MT2, MT3. Contoh begini. MT1 itu ketika musim penghujan datang. Rendeng mas ini, rendeng berpari. Hasilnya rada akeh. Hasil akeh. Nah, terus MT2 biasanya kan musim kering. Mayoritas adalah kegagalan. Penghasilannya berkurang. Mayoritas kegagalan, bukan kurang, bergagal aja. Nah, Apakah Kenta itu nanti akan tetap mensuplai pendanaan di situ atau akan lari? Pertanyaannya kan gitu tuh sebenarnya. Keren banget ini. Ada investor kabur. Jadi enggak, kita tetap pembiayaan di situ. Kenapa kok kita tetap pembiayaan di situ? Kita mau mengajak petani itu apa kegagalan dan kesalahan ketika MT2 ini tidak panen. Mungkinkah wereng, mungkinkah faktor air, mungkinkah human errornya. Ini yang kita selesaikan di sini. Jadi kita juga berhenti di situ. Bahkan ada juga kok di MT1 yang banyak gagal. Karena kebanyakan air dan sebagainya. Di situ irigasinya macet. Nah, kita akan juga selesaikan di situ. Berarti Genta menyiapkan modelnya. Kita Genta Pangan itu ketika bermitra dengan petani, insya Allah kita akan menyiapkan permodalannya dari awal sampai akhir. Oke, kalau tadi kan sudah disampaikan syaratnya harus punya SPPT atau punya lahan, ataukah itu milik sendiri ataupun milik mertua atau milik orang tua ya. Terus di mana cara daftarnya ini? Bagaimana ini? Genta itu karena ini program nasional, kita dibentuk di kabupaten. Kami di kabupaten itu juga tidak sendiri. Kami mempunyai teman yang juga ikut dalam Genta itu Perkorcam, Perkodes ada. Jadi ada pengurus Genta Pangan kecamatan, betul. Desa juga ada. Paling kalau di kabupaten berarti tingkat kabupaten. Ya, jadi karena keluasan lahan topografi Trenggalek seperti itu, kita di kabupaten tidak mungkin untuk menganalisa satu persatu. Maka kita butuh tim yang di desa, yang tahu kontur dan strukturnya desa itu adalah teman dari desa itu sendiri. Oh, berarti ya ini menciptakan lapangan kerja baru baik bagi petani peternak juga bagi pengurusnya. Nah, itu. Sesuai dengan mandatori yang ada di pemerintahan pusat, kita akan menciptakan swasembada pangan. Nah, maka dari itu kita larinya bergerak di pertanian dan peternakan. Genta Pangan ini sudah jalan ya? Sudah berjalan. Sudah jalan. Makanya nggak nunggu Pak Presiden dilantikan ini programnya. Kalau nanti ini menunggu pelantikan, secara otomatis program makan bergizinya ini akan tersendat. Oh, harus dilantik tidak ngandur. Nah, jadi makan siang, makan malam. Oke. Tapi paling enggak masyarakat akan bisa kenal dekat dengan Genta Pangan setelah ini. Kalau di masing-masing desa
kordes ya, kordes. Ya. Itu ada kordesnya, itu biasanya ada penunjuk arahnya atau harus ke kantor desa atau di mana itu? Kita untuk kordes itu sementara belum ada penunjuk arahnya. Cuman kalau teman-teman yang ada di kordes itu hari ini lagi menyampaikan program dari Genta sosialisasi. Oh, sosialisasi mandiri ke masyarakat. Lagi disampaikan ada program bagus, sampai nandur pari, nah tak biayai. Ini PNAE masyarakat ya datang saja ke rumah kordes gitu aja. Kalau sementara. Kalau nanti kordesnya belum jelas bisa ke kabupaten. Teman-teman. Atau hubungi nomor telepon ini saja. Oh bisa. Nanti ada nomor teleponnya bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Jadi mungkin bisa koordinasi. Pak, kordesnya desa saya itu siapa kan gitu bisa tanya. Nanti biasa ada bagi wilayah Karangan ya. Kita terbuka. Oh, Mas Farid Karangan. Karangan berarti nanti bisa menghubungi panjenengan. Wah, ini kalau pengurus Genta beliaunya ini yang paling pas. Asalkan juga ya. Soalnya beliau itu paling bergizi. Bergizi gratis. Iya. Seperti itu. Jadi kalau tadi ya, ini berarti program kemitraan di mana bermitra dengan petani peternak, Genta menyiapkan anggarannya, masyarakat yang bekerja, tapi kan belum dijawab. Kenapa kok tidak impor? Oh iya yang tadi ya. Jadi begini, ketika makan bergizi gratis di seluruh Nusantara itu setelah penetapan Dapodik itu nggih amit sewu berapa mulut yang harus dibiayai makan, anggaran minimal 10.000. Oh iya banyak lah pokoknya. Kali sekian 82.000 kali sekian itu. Nah, berarti gini ya nanti 82 juta. Nah, jadi kira-kira 80-an juta mulut itu yang dibiayai makan gratis 10.000 katakanlah ya. Enggak tahu nanti nominalnya berapa, yang ditetapkan 15. Nah, 10.000 lah gitu aja. Itu berapa triliun. Dari nilai triliun itu kalau kita imporkan baik itu daging atau beras atau sayuran, berarti kan sekali pakai habis. Berarti jadi benar ini. Program ini kita kembangkan, ngapain tidak harus menghidupkan pertanian aja kita biayai. Dan dari hasil itu ada keuntungan sedikit untuk belanja makan gratisnya. Defisit negara yang digunakan ini tidak langsung habis sekali makan, masih ada sisanya. Jadi untuk lanjutan berikutnya. Uang itu akan berputar pada masyarakat. Oke, terima kasih cowok ganteng Mas Genta Pangan, Gerakan Tani Nasional untuk Kemandirian Pangan. Luar biasa. Namun demikian pemirsa STV dimanapun Anda berada, keterbatasan waktu yang sedikit membatasi percakapan kita, dan kita akan ketemu dengan cowok-cowok ganteng lagi di lain kesempatan. Kita akan kupas tuntas tentang Genta Pangan yang ada di Kabupaten Trenggalek ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, Ihdinas Shiratal Mustaqim, wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Luyur, bersama saya Sela Nadia Filma. Kali ini saya sedang berada di Desa Seraba, Kecamatan Bedungan, Kabupaten Trenggalek. Tempat yang punya banyak sekali keindahan alam dan gak kalah pentingnya juga tempat kuliner. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kuliner yang satu ini. Penasaran kan? Yuk ikut aku. Rasanya gak lengkap banget ya kalau kita ke Trenggalek tapi nggak mencicipi makanan khas dari kota Trenggalek yang satu ini. Yap, nasi kikok. Nasi kikok ini adalah terdiri dari cemilan nasi yang ditambah sambal dan lauk. Jadi penasaran kan gimana rasanya? Nah, mumpung nasinya sudah datang, mari kita cicip. Nasi
kekok biasanya berisi sambal ikan teri, namun bisa juga dengan lauk lain seperti tuna dan ayam. Nasi kekok dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus hingga memiliki aroma yang khas loh guys. Biasanya seporsi dari nasi kekok itu sendiri dijual dengan harga 3.000. Harga yang murah dan terjangkau ini sebanding dengan ukuran nasi kekok yang terbilang sedikit. Namun nasi ini dulunya adalah bekal yang biasa dibawa oleh para perambah atau petani di wilayah Kecamatan Bendungan loh guys. Kemudian dimodifikasi dengan aneka sambal dan dijual menjadi kuliner khas daerah Trenggalek. Untuk membuat nasi kekok tidaklah sulit loh guys. Bahan yang diperlukan adalah beras dan olahan sambal, serta daun pisang sebagai pembungkus. Sebelum dibungkus kecil-kecil, beras terlebih dahulu dimasak hingga setengah matang. Untuk mendapatkan nasi kekok di Trenggalek, para pemburu kuliner biasanya berkunjung ke jalur utama menuju Kecamatan Bendungan. Di wilayah tersebut banyak terdapat rumah makan dan warung yang menyajikan nasi kekok. Salah satunya tempat makan yang saya tempati saat ini, Warung Kekok Batu Mirah. Tempat ini menyajikan banyak sekali menu seperti minuman dingin, gorengan, dan tak kalah pentingnya juga sego kekok atau nasi kekok. Tempat ini banyak digemari kalangan berbagai usia loh guys. Wah, jadi pengen terus di sini ah. Wah, betapa nikmatnya ya makanan khas dari kota Trenggalek satu ini. Kalian yang di rumah jangan lupa mampir ya ke tempat makanan khas Trenggalek. So, saya Selana Dia Filma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Ini adalah vlog kedua tentang kuliner yang menarik di Trenggalek tercinta. Kali ini kita berada di Rumah Makan Busur. Rumah makan ini berada di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Rumah makan ini termasuk rumah makan yang legendaris loh, karena sudah ada sejak tahun 1967. Inilah Rumah Makan Busur Durenan Trenggalek. Dari depan aja udah kerasa nih laparnya. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Mbak, menu favorit di sini apa ya? Ya udah aku pesen 1, pecelnya 1, plus soto 1, rawonnya 1, minumnya es teh 1. Makasih. Lihat nih, 3 menu udah ada di depan meja saya. Yang pertama ada nasi pecel legendaris, ada soto, ada rawon. Wow, bikin ngiler ya. Langsung saja pertama mari kita coba nasi pecelnya. Wow, pedesnya pas, manisnya juga pas. Pokoknya top Marco top. Kalian pengen ya? Kalau kalian pengen, jangan lupa dong kepoin Trenggalek itu mana. Dan pastinya jangan lupa mampir di Rumah Makan Busur Durenan. Lanjut, kita nikmati sotonya.
Wow, rasanya pas banget, bumbunya juga pas banget. Bikin lagi loh. Tunggu dulu teman-teman. Masih ada satu lagi loh di sini, yaitu ada rawon. Mari kita coba dulu ya. Mbak mau bayar untuk total semua meja nomor 7 berapa ya? Totalnya semua meja 7 169. Iya Mbak. Iya totalnya. Makasih Mbak. Rumah makan Busur Durenan recommended banget loh buat kamu semuanya, yang pastinya dengan harga yang low budget. Nah teman-teman, saatnya aku lanjut perjalanan dulu ya. Next, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
wabarakatuh. Hey everyone, welcome to my first vlog. Kenalin, aku Lulu. Di channel ini kita akan membahas bagaimana tampil syar'i tetapi tetap nyaman dan stylish. In my first vlog, aku akan membagikan 7 tips bagaimana memakai pasmina skirt yang nyaman untuk kegiatan sehari-hari. Untuk look yang pertama, ini menurut aku yang paling simpel sih. Kita bagi 2 bagian yang sama panjang. Terus kita jarum pentulin ya di sini. Terserah sih mau pakai jarum pentul atau peniti, sesuka kalian. Kalau pakai pasmina itu jangan terlalu ke depan gitu. Kalau terlalu ke depan terlihat bulat. Terus setelah itu 2 ujungnya dikebelakangin, terus ditali. Jadinya seperti ini, simpel banget kan? Untuk look yang kedua, kita langsung aja ya, kita panjangin sebelah, sisi kanan atau kiri terserah kalian ya. Kita panjangin, terus kita jarumin di sini ya. Kita pakai jarum. Terus yang sisi panjang ini atasin, tapi tetap diberi ruang buat masukin ini ya. Yang panjang ini dimasukin, terus dirapi-rapiin belakang, terus kita kasih jarum di atasnya biar nggak ke depan. Jadi deh yang kedua. Untuk look yang ketiga, kita bagi 2 sisi sama panjang, kanan sama kirinya itu sama panjangnya. Terus kita ambilnya dari tengah gitu, kanan juga dari tengah, kiri juga. Terus dikasih jarum pentul dari tengah, kasih jarum pentul, terus yang ini yang satu dikesampingin, terserah mau kanan atau kiri, dikesampingin, terus dikasih jarum pentul. Udah ada aja di look yang ketiga. Terus menurut aku look yang ketiga ini lebih simpel dari look yang pertama sih. Look yang keempat, untuk look yang keempat ini kita bagi 2, yang satu itu pendek, yang satunya panjang. Terserah kalian mau yang panjang yang mana, yang pendek yang mana. Terus dikasih jarum pentul situ. Terus kita tarik yang bagian panjangnya ke atas, kita atasin, terus agak dikedepanin gitu. Terus kita kasih jarum pentul di sini. Ya jadi maaf ya guys kalau agak berisik gitu karena ini airnya Jumat. Udah jadi look yang keempat. Look yang kelima. Untuk look yang kelima ini kita panjangin sebelah tapi nggak panjang-panjang banget, nggak pendek-pendek banget, ini cuma segini. Terus yang sisi panjangnya itu dikesampingin.
kasih jarum di sininya. Kasih jarum. Rapi-rapiin. Terus sisi yang ini sama ini ditali seperti ini. Salah satunya di kebelakangnya, terus sama dirapi-rapiin gitu. Jadi deh yang kelima. Look yang keenam. Oke, untuk look yang keenam ini salah satu sisi panjangnya segini, terus yang satu itu lebih panjang, terus dijarumin dari dalam, dikasih jarum. Ini dijarumin dari sini. Terus yang sisi panjangnya itu dikebelakangin, terus ditaruh lagi di depan seperti ini, terus dirapi-rapiin gitu. Udah deh, jadi look yang keenam. Look yang terakhir, yang nomor 7. Untuk look yang ke-7 itu sisi yang kanannya pendek, terus yang kirinya panjang, terus yang belakang dikedepanin, terus yang panjang diputar ke belakangin, terus ditaruh di depan, terus yang ini dikembaliin, terus dirapi-rapiin. Yang sisi panjangnya taruh di depan, terus dipakaiin jarum pentul di sini. Selesai. Oke guys, itulah 7 tips pasmina Priska dari aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di vlog-vlog aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel Busana Syar'i dan Milenial bareng aku Lulu. Dan di video kali ini kita bakal ngomongin tentang fashion, gimana cara pakai outfit untuk hangout yang sopan, syar'i tetapi tetap nyaman. Nah, penasaran kan? Tonton video ini sampai akhir. Padu padan yang pertama, Sista bisa coba warna-warna basic netral seperti hitam, putih, abu-abu, navy, dan coklat. Sista bisa pilih warna-warna ini sebagai atasan atau bawahan. Misal, Sista pakai bawahan putih dengan atasan warna navy, atau bisa menggunakan warna sekunder, misal memakai bawahan putih dengan atasan hijau. Nah, ini adalah contoh padu padan warna basic netral yang bisa Sista kenakan. Seperti yang aku kenakan ini, aku pakai rok dari bahan broklat, dimix dengan crop top jaket jeans, dan dilengkapi dengan inner warna hitam. Warna ini memberi kesan simpel tapi elegan dan cocok untuk digunakan hangout bersama teman. Untuk menambah kesan chic dan simple, sepatu Converse cocok Sista gunakan untuk menambah kesan aktif. Look yang kedua, selain dipadukan dengan jaket, kemeja juga bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa Sista gunakan. Kemeja dengan lengan berbentuk balon bisa mengurangi kesan formal, sehingga kemeja ini nyaman digunakan untuk acara-acara santai. Try on Sista. Kemudian, untuk Sista yang ingin tampil lebih casual, mix kulot dan hoodie ini bisa menjadi pilihan Sista. Celana kulot akan menambah kesan tinggi, sedangkan hoodie ini menambah kesan simple.
Kulot ini nyaman banget dipakai, apalagi ada karet di belakang, jadi bisa menyesuaikan pinggang kalian. Selain itu, hoodie yang oversize juga akan menyamarkan bentuk badan Sista, jadi bisa tampil tetap sopan. Nah, nyaman banget kan dipakainya, tetap nyaman dan sopan. Hoodie ini juga bahannya katun, jadi nggak akan bikin gerah untuk dipakai seharian. Try on Sista! Pilihan mix and match kulot yang lain, Sista bisa memadu padankan warna earth tone yang bikin kalem banget dipakai dan bisa dimix dengan atasan kemeja. Warna earth tone ini akan tampil cantik bila dimix dengan warna-warna basic netral seperti putih atau juga bisa memakai kemeja flanel yang nyaman. Tambahkan inner warna hitam kalau kemejanya mau dijadikan outer dan memberi kesan loose pada tampilan kita. So chicks dan simple kan? Try on Sista! Untuk Sista yang lebih nyaman memakai simple dress, bisa Sista tambah dengan outer atau jaket untuk digunakan. Misalnya menggunakan dress warna basic netral, hitam atau navy, bisa ditambah outer warna soft atau menggunakan jaket jeans untuk menambah kesan stylish. Pilih material dress yang gak bikin gerah ya Sista, bisa pilih bahan katun yang lembut agar bisa nyaman kita gunakan seharian.